Tidak hanya yang jadi pertanyaan yang juga jadi sorotan publik adalah keterangan dari saksi Ari Cahya Nugraha. Nah, ini atas keterangan saksi AKBP Ari Cahya atau Acai kita biasa menyebutnya begitu, Prof. Terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria sampaikan keberatan. Kedua terdakwa ini menyebut sudah memberikan perintah yang jelas melalui telepon saat Ari Cahya sedang berada di Bali. Kita dengarkan keterangannya bersama, Prof. Ya. Dari keterangan saksi ini ada yang keberatan ya untuk terdakwa Hendra. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya keberatan yang masalah di tanggal 8, karena saya datangnya terlambat pada saat itu. Jadi sekitar tidak lama, kurang 15 menit datanglah ambulan. Kemudian pada saat itulah ketika selesai mengevakuasi jenazah ini masuk ke dalam mobil, ada perintah dari Pak FS ini untuk kendaraan dikawal oleh Kombes Santo. Saksi-saksi diamankan dulu di propos, kemudian saya pada saat itu. Saya kira tadi dia tidak menjelaskan itu. Yang masalah tanggal 8? Iya. Tanggal 8 tadi katanya tidak tahu. Saksi cuma menjelaskan bahwa pada waktu dia datang ke rumah Ferdy Sambo, ya, yang lebih dahulu datang adalah saksi ini, baru kemudian saudara. Cuma sebatas itu dia meneraskan. Ya, terkait dan tidak ada pembicaraan apapun dengan saudara, begitu ya? Iya. Terkait ada Pak Sambo perintahkan cek CCTV, itu yang bersangkutan ada di situ. Cek CCTV yang bersangkutan ini ada? Ada. Maksudnya cek CCTV? Cek dan amankan CCTV yang di komplek itu ada. Iya, saat yang bersangkutan itu siapa maksudnya? Saksi. Ini? Iya. Ada dia? Karena ngomongnya di carport itu. Ngomongnya? Di carport. Di carport? Ya, ada carport, ada garasi. Saya bilang nunjuk, ini orangnya ada. Oh gitu. Gitu. Itu yang keberatan saudara? Iya. Yang kedua keberatannya bahwa di tanggal 9 itu menggunakan handphonenya dari terdakwa Agus, itu dengan kata-kata yang jelas saya sampaikan untuk screening itu tadi. Iya. Dan saya sampaikan bahwa karena yang bersangkutan ada di Bali, dia mau menyiapkan anggota. Kalau gitu silakan koordinasikan dengan Kombes Agus. Artinya koordinasikan berarti sudah ada perintah itu. Perintah yang saya sampaikan sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa udah dilaksanakan belum perintahnya Pak FS. Yang menurut saksi tadi karena dia ada di tol laut, tidak jelas suaranya. Makanya ketika saya sampaikan, ya udah kamu koordinasikan dengan Agus ya. Artinya udah di situ sudah ada penyiapkan orang sebenarnya. Sudah ada ya. Itu yang disangkal ya. Baik, sebentar. Saudara tetap dengan keterangan saudara atau saudara berubah? Tetap dengan keterangan saudara. Baik. Itu dia saudara keterangan dari terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria yang menyampaikan keberatan atas keterangan saksi dari Ari Cahya Nugraha. Dan saudara, saat ini yang Anda saksikan adalah gambar terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana sidang kasus Sambo perintah penyidikan pembunuhan dengan saksi ketiga akan segera dimulai. Tadi kita juga sempat mendengarkan bersama dan kami juga masih bergabung dengan Profesor Hipnu Nugroho selaku pakar hukum pidana Universitas Sudirman. Dan kondisi terkini adalah gambar terbaru di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana kami juga masih menunggu siapa saksi ketiga yang akan duduk di muka sidang, dan kami juga masih belum melihat majelis hakim untuk masuk ke dalam ruang sidang. Saudara, kami akan kembali dengan Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Sudirman. Prof, tadi kita mendengarkan Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria menyampaikan keberatannya atas kesaksian dari Acai terkait bahwa memberikan perintah yang jelas melalui telepon saat Ari Cahya ini sedang berada di Bali, dan itu disampaikan oleh kedua terdakwa ini. Anda melihatnya seperti apa, Prof? Ya Mas. Di persidangan adalah sebagai bentuk ruang konfrontasi. Konfrontasi untuk melihat suatu bukti satu dengan bukti yang lain. Atau suatu konfrontasi antara keterangan saksi dengan keterangan terdakwa. Tadi di situ terlihat apa yang disampaikan oleh saksi ternyata tidak selaras dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa. Disinilah terdakwa
bantah dari tanggal sekian, tanggal 8 tadi kalau nggak salah, saya tidak di sini, yang saksi Anus Bangkuta. Ini yang penting. Justru makanya dalam hal ini nanti ketika ada suatu perbedaan itu, coba ada bukti lain. Jadi pernyataan terdakwa diikuti bukti lain, mungkin ada CCTV yang lain, atau ada saksi yang lain yang melihat, sehingga pernyataan saudara terdakwa tadi betul, apa yang disampaikan oleh saksi salah, atau sebaliknya apa yang disampaikan saksi ternyata betul, yang disampaikan oleh terdakwa salah. Disinilah suatu bentuk di dalam persidangan itu adalah mengkonfrontasi dari berita acara yang disampaikan dengan keterangan-keterangan bukti yang lain. Nah, hasilnya kalau memang itu tidak, ya berarti apa yang disampaikan oleh saksi tidak betul. Sebaliknya, kalau yang benar yang disampaikan oleh terdakwa berarti sampaikan terdakwa betul, yang disampaikan saksi salah. Nah, di sini Pak hakim nanti akan melihat. Nah, melihat dengan kearifannya, melihat oh yang betul adalah saksi. Oh, ini terdakwa tidak betul karena bukti yang dilakukan dalam BAP seperti ini. Kan itu kaitannya dengan tanggal 8 tadi. Inilah Mas yang jadi suatu problem-problem di dalam suatu persidangan ini menjadikan suatu terbukanya itu adalah suatu konfrontasi, ya, suatu melihat bentuk keterangan-keterangan dari masing-masing saksi kemudian disampaikan kepada terdakwa. Betulkah yang disampaikan kepada saksi tadi seperti itu? Tidak. Nah, itu. Tidaknya itu didukung alat bukti atau tidak, gitu loh Mas. Kalau didukung alat bukti berarti yang disampaikan saksi salah. Demikian juga sebaliknya. Jadi secara tidak langsung bahwa keterangan saksi ini juga harus ada dukungan dari alat bukti begitu ya untuk meyakinkan bahwa apa yang dibicarakan sesuai dengan fakta begitu ya Prof ya? Iya. Ini juga yang menjadi sorotan adalah keterangan dari Ari Cahyanugraha alias Acai yang kerap berubah-berubah dan jaksa penuntut umum meminta untuk coba jujur, coba Anda jujur. Kalimat itu kerap kali dilontarkan oleh jaksa terhadap saksi Acai. Anda melihatnya seperti apa? Apakah ketika memang keterangannya berbeda dari berita acara ini juga bisa merugikan para saksi atau seperti apa? Ya, tadi kita kembali pada konsep berita acara pemeriksaan, surat dakwaan itu sebagai bahan, bahan yang akan diuji di hari ini dalam suatu persidangan tersebut. Bahan itu nanti akan dimunculkan yang pada hari ini adalah saksi-saksi. Nah, keterangannya saksi yang disampaikan itu selaras dengan surat dakwaan atau tidak? Selaras dengan berita acara atau tidak? Dan itu Mas. Ya. Tapi kalau tidak, bagaimana pada saat tanda tangan berita acara yang bersangkutan? Apakah tidak ngerti? Apakah mungkin ngantuk dan sebagainya? Sehingga cross check dalam suatu persidangan ini itu melihat bukti yang sah. Sehingga bisa dikatakan bahwa mungkin berita acara yang disampaikan nggak sah, nggak jelas. Karena berbeda dengan apa yang disampaikan di persidangan. Karena persidangan ada bukti-bukti lain yang mendukung ketidakcermatan di dalam berita acara, gitu Mas. Ataupun juga sebaliknya. Ini yang harus kita pahami. Makanya kita tidak tahu, hakim akan melihat suatu konfrontasi dari berbagai bukti tadi, yang benar yang mana. Karena berubah-ubahnya itu, apakah karena berubah itu karena tidak tahu, ataukah karena memang bingung. Kita harus tahu. Dan itu. Siapapun yang diperiksa dalam kondisi seperti ini, apalagi saya melihat seorang saksi yang mungkin ya tipis-tipis teman-teman dan sebagainya, tadi dikatakan oleh Pak Hendra ada di tempat, ini kan juga bisa 15-16 gitu loh kan itu. Sehingga ada suatu kekhawatiran mau masuk dalam suatu kelompok-kelompok yang dikatakan obstruction of justice. Oke, selanjutnya apa yang memang menjadi sanksi ketika memang ini dianggap berubah-ubah dan diminta untuk jujur oleh jaksa tersebut? Ya, ingat dalam suatu kesaksian itu ada dua syarat. Syarat objektif dan syarat subjektif. Kan itu. Syarat objektif, syarat formil dan material. Syarat formil adalah bahwa keterangan tersebut disampaikan dalam sidang. Oke, hari ini. Yang kedua, disumpah, Mas. Disumpah. Disumpah akan memberikan keterangan tidak lain yang sebenarnya. Kan gitu loh. Nah, dalam hal ini syarat materialnya adalah apa yang ia lihat, ia dengar, alami. Jadi, kalau apa yang ia lihat, ia dengar, alami itu tidak sesuai dengan apa yang disumpah, nah itu bisa dituntut sumpah palsu. Nah itu, ini menariknya di situ itu. Sehingga betul-betul apa yang disampaikan itu kalau memang salah, luruskan bahwa apa yang disampaikan dalam berita acara waktu itu salah. Jangan tetap ngotot seperti yang disampaikan. Karena ancamannya, karena sudah disumpah demi Ketuhanan Yang Maha Esa, bisa dituntut menjadi sumpah palsu.
Itu Makanya sanksi ketika tidak sama dengan BAP begitu ya. Jika sama Ya. tapi mungkin jaksa yang sulit memahami jawaban-jawaban dari saksi seperti apa? ya tidak sama itu artinya untuk menselaraskan. Tapi kalau tetap pada bersikukuh bahwa apa yang disampaikan ternyata tidak benar, tidak benar, tidak benar, dan tidak benar itu tidak ada data dukung, gitu loh Mas. Kita ingat loh, keterangan saksi mempunyai sebagai alat bukti apabila didukung dengan alat bukti yang lain. Tapi kalau tidak ada dukung, bisa masuk kualifikasi saksi yang tidak benar. Tapi kalau didukung, menjadi kualifikasi yang bernilai. Oke. Dan ini ada 10 saksi di mana kemarin juga sudah ada 8 saksi yang dihadirkan. Ini ada 2 tambahan baru untuk saksi terkait dengan sidang lanjutan perintahan penyidikan pembunuhan, Prof. Ini saat ini ada Munafri Bahtiar, anggota Polri yang telah dihadirkan untuk dimintai kesaksiannya di muka sidang terkait dengan perintahan penyidikan pembunuhan. Dari 10 saksi ini, setiap orang memiliki peran dan selalu ditanya oleh jaksa karena memang dihadirkan untuk membuka kasus ini selebar-lebarnya begitu. Nah, Prof, ketika 10 saksi ini dihadirkan, apakah memang sudah bisa merangkum terkait dengan apa yang dicari oleh majelis hakim dan jaksa untuk membuka kasus ini? Oh belum. Kita kembali pada konsep hukumnya bahwa di dalam pasal 184 KUHP, alat bukti itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Nah, sekarang lagi pada keterangan saksi. Dan saksi yang dihadirkan di sini adalah saksi dari penuntut umum. Yang notabene saksi ini saya melihatnya kebanyakan dari Polri, iya kan? Dari Polri. Karena sebagai pemeriksa, kan itu Mas. Nah, disinilah nanti melihat suatu keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lain. Makanya kita lihat tadi, begitu saksi sudah diperiksa, tidak langsung pulang, keluar, tapi tunggu dulu karena masih konfrontasi dengan saksi yang lain. Gitu loh. Jadi tunggu dulu sampai nanti selesai, kan itu loh. Karena akan dibutuhkan sejauh mana keterangan yang disebutkan. Tapi bisa juga langsung pulang kalau memang tidak diperlukan, kan itu loh. Nah, yang kedua, nanti yang cukup menjadikan nilai bukti adalah ahli. Ahli ini ada terkait dengan scientific crime investigation. Artinya dengan digital forensik akan kelihatan orang-orangnya. Artinya dengan kasus pemindahan juga akan kelihatan barang buktinya. Nah, ini yang tidak terbantahkan kalau sudah seperti itu. Kalau saksi tadi masih lupa, bingung, gagap, sampai kemudian sinyal memang menjadi alasan juga begitu, Prof? Gimana, Mas? Iya, kayak tadi saksi Aceh menyatakan bahwa ketika ditelepon saya mungkin tidak ingat karena memang saat itu berada di tol di atas laut sehingga sinyal juga mempengaruhi. Iya, bisa. Itulah kelemahan saksi. Kelemahan seorang saksi yang sekarang ini dalam perkembangan bisa lupa, bisa tidak ingat, bisa pura-pura lupa, bisa lupa-lupa tidak ingat. Gitu. Nanti yang meneguhkan dari keterangan saksi ini adalah bukti elektronik. Oke. Gitu loh, Mas. Iya. Apakah di situ terlihat begitu ya bukti elektronik tersebut apakah memang ternyata aman-aman saja atau tidak begitu ya, Prof ya? Iya, nanti seperti itu akan menjadi. Oke, Prof, ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ada 2 saksi yang memang sudah hadir. Keduanya adalah anggota Polri. Yang pertama adalah Tomsar Kristianata yang telah dihadirkan juga. Dan yang kedua ini adalah Munafri Bahtiar, anggota Polri juga yang memang saat ini sedang ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum. Saudara, kami akan jeda sejenak. Breaking News Kompas TV terkait dengan sidang kasus Sambo perintahan penyidikan pembunuhan masih akan kembali untuk Anda.